Halo teman-teman, kembali lagi kita akan melanjutkan pertemuan kali ini dengan mempraktikkan isim isyarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengi'rab isim isyarah, yang dimana adalah i'rab itu i'rab yang dasar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menyatukan bagaimana isim isyarah itu di i'rab, dan juga kalau ada isim dhamir ataupun idhofah pada bab-bab sebelumnya, itu kita satukan di sini dan kita mempraktikannya. Nah, setelah kita melakukan praktik isim isyarah, saya meminta kepada teman-teman untuk melakukan praktik juga. Di sini ada dua teks, teks pertama dan teks kedua. Di teks pertama saya akan melakukan praktik. Nanti di teks kedua teman-teman melakukan praktik. Nah, dari kedua teks ini silakan teman-teman perhatikan ya. Di teks pertama kita akan praktek bareng-bareng, teks kedua teman-teman sendiri yang akan mempraktikkannya. Lalu bagaimana cara kita melakukan praktek? Ya sama seperti isim dhamir sebelumnya. Kalau ada kita nemu hal-hal yang berkaitan dengan bab sebelumnya, kita akan melakukan praktek. Kalau belum, jangan gitu. Oke? Mari kita mulai. Praktik isim isyarah. Al-ismul isyaratu. وقد بالغ جماعة من العلماء في تقدير هذه الآثار حتى كادوا ينكرون أن لغير الظواهر الاجتماعية أثرا في شؤون اللغة. Nah, di sini ada kata fi taqdiri hadhil athari. Fi apa i'rabnya? Fi harfu jarrin, taqdiri ismun majrurun bi fi, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian kata takdiri ini setelahnya ada isim apa namanya? Isim isyarah. Isim isyarah ini adalah isim. Apabila ada dua isim atau lebih dalam satu jumlah, dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia disebut dengan idhafah. Kata pertama disebut dengan mudhaf. Setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Mudhaf ilaih wajib hukumnya majrur. Ya. Jadi si takdiri ini juga menjadi mudhaf. Kemudian hadhihi menjadi mudhaf ilaih. Apa i'rabnya? Hadhihi ismul isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Faham ya? Hadhil athari. Kenapa? Karena isim yang beral terletak setelah isim isyarah, maka isim yang beral ini harus mengikuti i'rab dari isim isyarah tersebut. Tadi i'rab dari isim isyarah adalah menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wajib hukumnya majrur. Maka kata al-athar dibaca menjadi al-athari, mengikuti i'rab dari mudhaf ilaih. Apa i'rab dari al-athari? Al-athari badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Udah satu dapat hadhihi. Nomor dua, fi syu'unil lughati. Fi harfu jarrin, syu'uni ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Al-lughati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, di sini lanjut kita baca. Wa min ashhuri afradi hadhihi at-ta'ifati al-allamatu Suwisri. Al-allamatu Suwisri Ferdinand du Saussure. Wa madhhabuhum hadha yujanibu jaddat al-qasdi min ba'dil wujuhi. Siapa Ferdinand de Saussure? Kalau tulisan latinnya itu Ferdinand de Saussure, orang Prancis, salah satu orang besar dalam ilmu linguistik dan juga semiotika. Nah, lihat di sini. Wa min ashhuri. Min harfu jarrin, ashhuri ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Setelah kata ashhuri adakah isim atau tidak? Ada, ternyata ada kata afrodi.
maka gabungan dua isim atau lebih disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhaf. Setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Mudhaf ilaih wajib hukumnya jar. Maka kita mengatakan fi afrodin. Sampai sini paham? Maka i'rabnya adalah ashhuri mudhaf afradin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tapi tunggu dulu, apakah afrodin ini sudah terakhir? Tidak, ternyata masih ada isim setelahnya yang namanya adalah isim isyarah. Maka kata ini dia menjadi idhofah lagi, menjadi mudhaf nomor 2. Tadi ini menjadi mudhaf 1, mudhaf ilaih 1, kemudian dia menjadi mudhaf 2, mudhaf ilaih 2. Gitu. Apa i'rabnya? Afradi mudhaf, hadhihi ismul isyarah, mabniyun 'alal kasri, fi mahalli jarrin, mudhafun ilaih. Maka kata at-ta'ifah dibaca apa? At-ta'ifatu, at-ta'ifata, atau at-ta'ifati. Maka dia dibaca at-ta'ifati. Kenapa? Karena si hadhihi ini menjadi mudhaf ilaih. Dan apabila ada isim yang beral terletak setelah isim isyarah, maka ia harus mengikuti i'rab dari isim isyarah tersebut. Maka kita membaca at-ta'ifati. Apa i'rabnya? Badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa madhhabuhum hadha yujanibu jaddatal qasdi min ba'dil wujuh. Di sini ada penerapan dari dhamir madhhabu plus hum. Berarti gabungan dua isim atau lebih disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhaf. Setelah mudhaf namanya mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Mudhaf ilaih wajib hukumnya majrur. Apa i'rab madhhabuhum? Madhhabuhum mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Hum ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hadza menjadi khobar. Apa i'rabnya? Hadza yujanibu jaddatal qasdi min ba'dil wujuh. Jadi ini ada mubtada di dalam mubtada. Saya tidak mau menjelaskan lebih lagi. Yang penting kita i'rab kata hadzanya ya. Masalah yang itu belakangan. Hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mana khobarnya? Yujanibu jaddatal wujuh. Terus jumlah dari kata hadza yujanibu jaddatal wujuh, dia menjadi khobar dari kata madhhabuhum. Jadi ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Oke, ini namanya mubtada 2, ini namanya khobar 2. Jadi khobar satunya adalah gabungan dari mubtada 2 dan khobar 2. Nah, gitu. Belakangan kita bahas. Yang penting kita fokusnya di sini. Hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Kemudian kata jaddata. Jaddata ini dia menjadi jaddatal qasdi. Dia menjadi mudhaf. Apa i'rabnya? Jaddata mudhafun. Al-qasdi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Min ba'dil wujuh. Oke, apa i'rabnya? Min harfu jarrin ba'di ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kata setelah ba'di adalah isim, maka dia menjadi mudhaf. Wa huwa mudhafun. Al-wujuhi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ingat ya, i'rab dari mudhaf ilaih dari isim yang normal dan juga isim yang mabni itu berbeda. Lanjut. Haqqan annal lughata
zahiratun ijtima'iyatun taqtadiha hajjatul insani ila tafahumi ma'a abna'i jinsihi falawla al-hayatul ijtima'iyatu ma kanatil lughatu. Oke, lanjut. Annal lughata zahiratun ijtima'iyatun. Oke. Tadi kan kita sudah akrab ya dengan pembahasan tentang mengi'rab anna, isim anna dengan khobar anna. Langsung kita i'rab saja ya. Anna harfu nasbin wa taukidin. Al-lughata ismu anna mansubun bi anna wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Zahiratun khobar anna marfu'un bi anna wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hajjatul insani mudhaf ilaih. Ila tafahumi jar majrur. Ma'a abna'i jinsihi mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf, kemudian menjadi mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf, kemudian menjadi mudhaf ilaih. Itu ya, paham? Apa i'rabnya? Ya silahkan di-i'rab. Ma'a mudhaf, abna'i mudhafun ilaih, wa huwa mudhafun, jinsi mudhafun ilaih, wa huwa mudhafun, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian wa haqqan anna ahammal mu'assarati fi mukhallafi dhawahiril lughati tarji'u ila umurin tata'allaqu bil hayatil ijtima'iyyati wa nazmil umrani kama tadullu ala dhalika buhuthuna fi hadzal fasli wa fil fusulis sabiqati min hadzal kutubi. Nah, di sini contohnya banyak nih. Lihat, anna isim anna. Kita i'rab bareng-bareng. Anna harfu nasbin wa taukidin. Ahamma ismu anna. Mansubun bi anna. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian mana khobarnya? Tidak usah kita bahas. Yang penting kita fokus di pembahasan yang ini saja ya. Kemudian ahamma wa huwa mudhafun. Al-mu'assarati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi mukhallafi dhawahiri al-lughati. Jar majrur. Mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Oke. Kama tadullu ala dhalika ala harfu jarrin. Dhalika ismul isyarah mabniyun fi mahalli jarrin. Faham ya? Fi mahalli jarrin. Fi hadzal fasli fi harfu jarrin. Hadza ismul isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin. Kemudian kita membaca fi hadzal fasli atau fi hadzal faslu atau fi hadzal fasla. Fi hadzal fasli. Kenapa? Karena isim yang beral terletak setelah isim isyarah. Maka dia menjadi atfu bayan musyar ilaih ataupun dia menjadi badal. Apa i'rabnya? Al-fasli badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Min hadzal kutubi. Kok kenapa pakai hadza ya? Min harus pakai hadhihi harusnya ya. Harusnya pakai hadhihi. Oke, min harfu jarrin hadhihi ismul isyarah mabniyun fi mahalli jarrin. Al-kutubi dia menjadi badal dari kata hadhihi ini. Dia menjadi badal dari kata hadhihi. Kenapa? Karena dia isim yang beral terletak setelah isim isyarah. Paham ya? Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya. Walakin minal ifrati fi taqdiri hadhihi al-awamili an nunassiba ilaiha kulla syai'in wa nunakkira
ma li ghairiha min atharin fi hadha sabili wa inna fi dirasatina as-sabiqati nafsiha li ayatin ala khata'i hadzal madhhabi faqad ra'ayna anna qistan ghairu yasirin min zahiril lughati tarji'u asbabahu ila awamili jughrafiyatin wa qisman kabiran minha tarji'u asbabahu ila awamili jasimati fiziologiyah au nafsiyah fardiyah wa ghuniya 'anil bayani anna hadhihi al-awamila wa ma ilayha laysat min madhahiril hayatil ijtima'iyyati fi syai'in wa sanara fil fasl al-khamis anna ahammal mu'atharati fi at-tatawwur as-sawti khassatan tarji'u ila awamila min hadzal qabili. Oke, ya di sini jar majrur, mudhaf ilaih. Kemudian dia menjadi badal dari kata hadhihi. Makanya dia dibaca awami li. Kenapa? Isim yang beral terletak setelah isim isyarah. Lanjut fi hadzal sabili. Jar majrur. Kemudian dia menjadi badal dari kata hadza. Maka kita membaca fi hadzal sabili, bukan fi hadzal sabilu atau fi hadzal sabila. Kenapa? Karena isim yang beral terletak setelah isim isyarah dia menjadi musyar ilaih atau badal atau atfu bayan. Ala khata'i hadzal madhhabi. Inna fi dirasatina as-sabiqati nafsiha la ayatun. Harusnya la ayatun ya, bukan li ayatin. Ala khata'i hadzal madhhabi. Ala harfu jarrin, khata'i ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Hadza ismul isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian ini dibaca madhabi, madhaba atau madhabu. Madhabi. Kenapa? Karena isim yang beral terletak setelah isim isyarah. Set. Apa i'rabnya? Badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Min zahiril lughati. Min harfu jarrin zahiri majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian dia menjadi mudhaf. Ini menjadi mudhaf ilaih. Paham ya? Anna hadhil awami la, lu atau li. Awami la. Kenapa? Karena dia terletak setelah hadhihi dan dia beral. Dan juga didahului oleh huruf nasbin wa taukidin. Apa i'rabnya? Anna harfu nasbin wa taukidin. Hadhihi ismul isyarah mabniyun fi mahalli nasbin ismu inna. Al-awamila badalun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi kata al-awamila ini bukan menjadi khobar dari anna, bukan khobar anna. Kan ini namanya isim anna. Jadi kata al-awamila bukan menjadi khobar anna, akan tetapi dia menjadi badal dari kata hadhihi atau dia menjadi atfu bayan dari hadhihi. Kenapa? Karena dia memperjelas makna dari kata hadhihi. Kan hadhihi ini masih belum jelas ya, disebut dengan isim mubham, kurang jelas. Jadi untuk menafsirkan makna kata hadhihi didatangkanlah isim yang beral. Paham ya? Lanjut. Jar majrur, mudhaf ilaih. Faham ya? Wa sanara fil fasl khamis anna ahammal mu'atharati fi at-tatawwur as-sawti khassatan ila awamila min hadzal qabili. Min harfu jarrin, hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bimin. Kemudian al-qabili, lu atau la. Qabili. Kenapa? Karena dia isim yang beral terletak setelah isim isyarah. Apa i'rabnya?
badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, mungkin agak kecepatan bagi teman-teman untuk memerhatikan tadi saya mengi'rab ya. Kenapa kok saya agak cepat? Ya karena kita sudah mempraktikkan isim mengi'rab itu dari bab 1, terus bab 2, sekarang bab 3. Jadi sedikit demi sedikit ya setidaknya teman-teman harusnya sudah hafal ya. Saya nggak tahu karena itu bukan kapasitas saya untuk mengecek satu-satu. Tapi yang saya inginkan kepada teman-teman, semoga teman-teman menghafalkannya, kemudian menyetorkannya, kemudian menerapkan kepada contoh-contoh yang lain. Dan yang paling penting, jangan ragu dan jangan malas dan jangan gengsi untuk mengulang-ulangi pelajaran. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena mengulangi itu lebih penting daripada kita tidak mengulangi. Apalagi kita tidak belajar. Belajar hal baru itu bagus, tetapi mengulangi hal-hal yang sudah kita pelajari itu lebih penting. Kenapa? Itu untuk memperkuat diri kita. Gimana konseptual yang sudah diberikan, ya tinggal kita ulang-ulangi dan terapkan aja. Insya Allah kok pelan-pelan nanti akan nempel. Apalagi kalau teman-teman merasa sulit untuk menghafal. Caranya, solusinya adalah dengan mengulang-ulangi pelajaran. Gitu aja sih. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, silahkan teman-teman menerapkan pokoknya diterapkan lah sebagaimana yang sudah kita pelajari. Bab 1 misal ada idhofah, ada jar majrur. Kemudian di bab 2 ada isim dhamir yang sudah kita kasih contoh apabila gabung dengan idhofah gimana i'rabnya. Kemudian di bab 3 isim isyarah ini ada jar majrur, terus ya gabunglah jadinya dengan bab sebelumnya. Kemudian ada tambahan yaitu isim yang beral setelah isim isyarah itu bagaimana cara bacanya, terus apa i'rabnya dan sebagainya. Jadi contoh-contoh yang sudah kami kasih ya silahkan teman-teman untuk mempelajarinya. Nah ini poin nomor 2 yang menjadi tugas teman-teman untuk mengi'rabnya. Oke. Ini slide pertama. Silahkan di screenshot. Kemudian ini yang kedua. Nah, kenapa kok saya sengaja menggunakan teks-teks buku-buku sastra rata-rata sambil sastra atau enggak linguistik? Ya gimana? Namanya juga kan kita mau praktik ya. Mau nggak mau kita harus praktik dari teks-teks Arab. Nggak perlu kita ngambil dari kitab-kitab klasik kayak Fathul Qorib dan lain-lainnya. Kenapa? Ya karena kebutuhan aja sih. Nanti kok pelan-pelan kalau teman-teman sudah bisa, silahkan belajar lagi kepada guru yang lebih pinter dan juga lebih paham cara mengajar untuk menaikkan level teman-teman sekalian. Tugas saya di sini hanya sebagai jalan. Apabila teman-teman merasa dari minus, saya temani dari minus sampai 1. Apabila teman-teman merasa dari 0, saya akan menemani teman-teman dari 0 sampai 1. Itu tujuan saya. Nah, bila teman-teman ingin menaikkan level 1 sampai 2 sampai seterusnya, ya silahkan teman-teman mempelajari ulang kembali. Kemudian kalau teman-teman sempat mencari guru yang lebih dari pemateri kali ini. Ya gitu aja simpelnya sih. Saya nggak ada muluk-muluk kepada teman-teman untuk bisa banget. Saya cuman berharap kepada teman-teman mempelajari, mengulangi, dan setidaknya teman-teman bisa sampai 1 lah. Misal kalian dari minus 3, ya nanti hasilnya ke 1. Dari 0, nanti hasilnya ke 1. Itu yang paling penting. Oke? Wallahu a'lam bissawab. Silahkan mengerjakan dan selamat mengerjakan.